Dari chapter sebelumnya, Chono mengatakan kepada Tatsuya bahwa ada petugas polisi yang bernama sama, yaitu Ryuzaki. Meskipun tampilannya polos, hanya saja tindakan dan juga pengungkapan kasus-kasus penting acap kali melibatkan dia, termasuk dalam kasus yang melibatkan Tatsuya ini. Melalui ponsel yang Chono temukan, ia akan mengungkapkan kecurigaannya di hadapan Tatsuya bahwasanya mereka berdua adalah rekan. Dan chapter ini pun dimulai dengan judul Ugly. Berpindah scene di mana Hibino sedang mengendap-endap yang ternyata ia sedang membuntuti Ikuo yang katanya ingin menyelidiki Tante Fuka. Tetapi anehnya dilakukan dalam jam tutup bar yang membuat Hibino agak curiga. Hibino sendiri pun bimbang antara cuek atau sangat kepo sama tindakan Ikuo di dalam bar itu. Sedangkan Ikuo sendiri masih berusaha untuk tetap bertahan dari racun itu. Melihat kegigihan dari Ikuo, si tante berjak kagum. Ikuo masih belum puas dengan jawaban Tante Fuka mengapa ia sengaja menjebak Tatsuya. Si tante melanjutkan lagi ceritanya bahwa saat Tatsuya mempergokinya membunuh temannya di chapter kemarin. Nah, untuk flashback ini kita panggil aja Kazumi buat nggak bingung dan relate dengan wajahnya. Tatsuya masih memperlakukan baik Kazumi dengan menyuruh si Kazumi ini pergi sebelum polisi datang. Nah, ingat-ingat nih kata Tatsuya bahwa dia ingin Kazumi untuk jangan kembali lagi. Lanjut, Kazumi pun mulai berpindah dari Shinjuku dan nyaris tertangkap lagi oleh polisi di kota yang lain. Perjalanan nomaden Kazumi sangat menyiksa sampai dirinya menjadi poster buronan dan muncul di mana-mana. Dalam persembunyiannya, sambil melihat poster wajah dirinya yang amat jelek di TV, Kazumi mulai putus asa. Bak punok merindukan bulan, Kazumi melihat majalah yang menampilkan sebuah bedah operasi plastik yang dapat membuat ia menjadi manusia yang baru. Tampilan Kazumi pun berubah drastis menjadi Ninomiya Fuka yang kita lihat sekarang. Lebih menawan, elegan, dan cantik sehingga lebih mudah untuk menjalani hidup yang lebih baik. 7 tahun setelah tragedi itu, Tante Fuka kembali ke Shinjuku dan bertemu kembali dengan Tatsuya di sebuah kamar hotel. Tante Fuka mulai menyapa kabar dan percaya diri bakal membuat Tatsuya terkesan, bahkan mungkin bisa jatuh cinta kepadanya. Ternyata harapan Tante Fuka itu hanya bertepuk sebelah tangan. Tatsuya menanyakan berapa kali ia melakukan bedah plastik itu. Tampaknya Tatsuya kecewa dengan tindakan si tante, bahkan meninggalkannya. Tante Fuka pun heran mengapa Tatsuya malah mencampakannya. Padahal menurutnya, hidupnya sekarang jauh lebih baik dibanding dahulu. Tatsuya menjawab itu dengan elegan bahwasanya ia menyukai penampilannya dulu sebagai Kazumi karena menerima masa lalunya dan menjalaninya dengan jujur, tidak seperti penampilannya sekarang yang terkesan ingin melarikan diri dari masa lalu dan menulis ulang masa depannya dengan identitas yang baru. Nah, makanya ketika Tatsuya menyuruh Kazumi untuk tak kembali lagi ke Shinjuku, itu supaya ia bisa hidup lebih baik di tempat lain, dan cukuplah ia merasakan ganasnya kota besar seperti Shinjuku. Tatsuya juga mengatakan bahwa saat ini kisahnya sudah tak lagi sama dengan si Tante Fuka, yang masih membuat si Tante masih tak mengerti. Tak hanya itu, Tatsuya juga mengatakan bahwa bukan wajah jelek Kazumi yang membuat Tatsuya kagum, tetapi kemurnian hatinya. Tak seperti sekarang, Tatsuya anggap hanya menutupi kebohongan dengan menggunakan identitas yang baru, dan mengatakan wajahnya sekarang malah dicap jelek. Tak terima dengan hinaan Tatsuya, si tante akhirnya memendam kebencian terhadap Tatsuya. Kembali ke masa sekarang, oleh karena itulah si tante menjebak Tatsuya karena tak menghargai usahanya dan mengatakan jelek.
Dengan akhir cerita itu, si Tante Fuka siap maksudnya menyuntik dosis racun kematian lagi kepada Ikuo. Ikuo sendiri pun panik dan tidak bisa menahannya lagi. Tapi plot armor MC tiba-tiba muncul, di mana HP Ikuo berdering dan membuat si Tante terdistract. Ikuo malah tambah panik karena HP itu adalah HP rahasia untuk berkomunikasi dengan Tatsuya. Si Tante pun mengambil HP itu untuk sepik-sepik membuat alibi. Dan betapa terkejutnya, panggilan itu ternyata dari Tatsuya. Ikuo bingung bagaimana Tatsuya bisa menelpon dia dari penjara. Si Tante juga menanyakan apa hubungan mereka berdua. Sambil menjawab panggilan itu, yang kita semua tahu bahwa HP itu di-calling oleh Chono. Si Tante menjawab telepon itu dengan nada kesal yang membingungkan Chono, dan ternyata kecurigaan dia terpatahkan. Tatsuya sendiri menyadari bahwa suara itu adalah suara Kazumi. Spontan inilah kesempatan Ikuo untuk menghentikan telepon itu dengan menabrak si Tante jatuh dan menutup telepon itu sebelum terlambat. Pikiran Ikuo pun juga tambah kacau karena berpikiran bahwa telepon Tatsuya sudah ditemukan oleh polisi. Dari belakang, dengan penuh emosi dan aura membunuh Tante Fuka, mulai melancarkan serangan racun itu kepada Ikuo. Dan kembali saat racun itu nyaris mengenai Ikuo, plot MC yang kedua dimunculkan kembali. Kali ini Hibino yang tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol ke Tante Fuka. MC kita semua pun selamat dan chapter ini pun selesai.